Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang Bu Vita. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai institusi pemeriksa di organisasi sektor publik yang beranggotakan Hilda Aziza Mahira NPM 18133100022, Isnaini Nur Zulaika NPM 18133100068, Rizky Putri Utami NPM 18133100118, Lida Pandita NPM 18133100138. Saya Hilda Zamaira akan mempresentasi terkait pengertian auditing atau pemeriksaan sektor publik. Auditing sektor publik merupakan pelaksanaan berbagai jenis pemeriksaan pada organisasi sektor publik. Nah, secara umum auditing sendiri didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi, kemudian membandingkan kesesuaian asersi manajemen tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, selanjutnya yaitu peran auditing sektor publik. Auditing sektor publik memiliki peran penting dalam perwujudan tata berkepentingan yang baik atau good governance. Melalui auditing sektor publik dapat dilakukan tindakan pendeteksian dan pencegahan atas berbagai praktik korupsi, penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan dalam pengelolaan sumber daya publik serta penyelamatan aset-aset negara. Nah, auditing sektor publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Tetapi auditing sektor publik ini sendiri itu saja tidak cukup karena auditor memiliki keterbatasan pada kewenangannya sendiri. Nah, kewenangan auditor itu sebatas melakukan pemeriksaan, memberikan opini serta penyampaian temuan-temuan dalam laporan hasil pemeriksaan. Nah, oleh karena itu auditing sektor publik harus didukung oleh syarat penegak hukum yang lain sejak SE seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dan lain sebagainya. Nah, kemudian auditing sektor publik ini juga tidak memiliki kewenangan dalam mengawasi perencanaan terkait dalam hal itu auditor sektor publik harus didukung oleh lembaga legislatif yang berwenang melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Saya Isnaini Nur Zulaika NPM 068 melanjutkan presentasi yaitu mengenai peraturan perundangan terkait audit keuangan negara atau daerah. Dalam pelaksanaan audit dalam organisasi sektor publik ini harus ada dasar hukumnya. Beberapa peraturan yang terkait dengan pelaksanaan audit sektor publik. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 23 ayat 1E, menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diatur pada pasal 30 dan 31. Untuk yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang mana di sini BPK diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu. Yang kelima, Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis audit sektor publik. Di sini terdapat 4 jenis audit sektor publik. Yang pertama, audit keuangan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, dan audit forensik. Yang pertama, audit keuangan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa, tindakan ekonomi, dan kemudian membandingkan asersi manajemen dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Dalam audit keuangan pada organisasi sektor publik ini, pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk BUMN, BUMD, dan yayasan milik pemerintah. Hasil pemeriksaan keuangan ini disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan LHP yang memuat opini auditor. Opini ini memuat opini wajar tanpa pengecualian,
wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat. Yang kedua adalah audit kinerja. Audit kinerja ini dilakukan untuk melengkapi audit keuangan dan audit kepatuhan atas laporan keuangan. Audit kinerja ini bermanfaat untuk memeriksa apakah keuangan negara telah diperoleh dan digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak terjadi pemborosan, kebocoran, salah alokasi, dan salah sasaran, serta telah mencapai tujuannya. Yang ketiga, audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Ini termasuk juga dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan audit investigasi. Yang keempat, audit forensik atau yang lebih dikenal dengan akuntansi forensik merupakan perkembangan Yang keempat, audit forensik atau yang dikenal dengan akuntansi forensik. Dalam audit forensik ini di sektor publik dilakukan oleh KPK, BPK, BPKP, dan PPATK. Untuk sektor swasta, audit forensik ini dilakukan oleh KAP. Pelaksanaan audit forensik ini dilakukan dengan teknik pengujian kecurangan atau fraud examination dengan berbagai metode. Misalnya pengujian dokumen, penelusuran rekaman jejak, wawancara terhadap saksi dan calon tersangka, interogasi, penyadapan, pengintaian, penggeledahan, dan sebagainya. Selanjutnya, saya Rizky Putri Utami, NPM 118 akan melanjutkan presentasi mengenai review laporan keuangan. Pada level pemerintah daerah, landasan hukum pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah adalah Permendagri nomor 4 tahun 2008, yaitu mengenai pedoman pelaksanaan review atas laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan dilakukan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern atau SPI yang memadai dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Review atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan, yaitu pemahaman atas entitas. Dan di sini ada pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasi entitas pelaporan, pemahaman proses transaksi yang signifikan, pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya ada penilaian atas sistem pengendalian intern. Nah, ini dilakukan dengan memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada. Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan yang terjadi salah saji materi dalam laporan keuangan. Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan review. Lalu yang selanjutnya ada penyusunan program kerja review. Nah, di sini meliputi langkah kerja review, teknik review, sumber data, pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan. Lalu langkah yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan sendiri ini meliputi persiapan, penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Dan langkah yang terakhir adalah pelaporan. Pelaksanaan review didokumentasikan dalam kertas kerja review. Kertas kerja review memuat tujuan review, daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner, langkah kerja prosedur. Hasil dari review ini berupa laporan hasil review yang ditandatangani oleh inspektur. Laporan hasil review disajikan dalam bentuk surat yang memuat pernyataan telah direview. Pernyataan hasil review disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka penandatanganan pernyataan tanggung jawab. Pernyataan telah direview merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatanganan pernyataan tanggung jawab oleh kepala daerah.
laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilampirkan dengan pernyataan tanggung jawab dan pernyataan telah direview. Slide berikutnya yaitu mengenai standar auditing sektor publik. Nah, di Indonesia sendiri terdapat standar auditing yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, yaitu Standar Profesional Akuntansi Publik atau SPAP, yang diperuntukkan bagi auditor dalam pemeriksaan keuangan. SPAP dapat digunakan oleh auditor non-pemerintah dan pemerintah. Namun, khusus untuk standar auditing sektor publik, BPK RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. SPKN berlaku bagi auditor BPK dan auditor publik independen yang bekerja keras atas nama BPK serta aparat pengawas internal pemerintah atau APIP dalam mengaudit keuangan negara maupun daerah. Nah, pada tingkat internasional, terdapat standar auditing yang dikeluarkan oleh International Organization Supreme Audit Institution. Nah, yang pertama itu ada standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, di sini terdiri atas pendahuluan standar pemeriksaan dan tujuan pernyataan standar pemeriksaan atau PSP, yaitu yang pertama PS. Saya Nida Pandita, NPM 138. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, standar pemeriksaan keuangan negara ini terdiri atas pendahuluan standar pemeriksaan dan tujuan pernyataan standar pemeriksaan atau PSP. Itu sendiri terdiri dari PSP nomor 1 tentang standar umum, yang kedua PSP nomor 2 tentang standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan, yang ketiga ada PSP nomor 3 tentang standar pelaporan pemeriksaan keuangan, yang keempat ada PSP nomor 4 tentang standar pelaporan pemeriksaan kinerja, dan yang terakhir ada PSP nomor 5 tentang standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Di slide selanjutnya ada tanggung jawab manajemen auditor dan lembaga audit. Pengelola dan tanggung jawab keuangan negara menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya manajemen selaku pihak yang diaudit, tetapi juga menjadi tanggung jawab auditor publik. Bahkan jika diperluas lagi dalam batas-batas tertentu, juga menjadi tanggung jawab lembaga pengawas seperti DPR atau DPRD, sebab lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pengelola APBN atau APBD. Berikut penjelasan SPKN terkait tanggung jawab masing-masing pihak. Yang pertama ada tanggung jawab manajemen entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa meliputi yang pertama, mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menyusun dan menyelenggarakan pengendalian internal yang efektif guna menjamin pencapaian tujuan sebagaimana mestinya, keselamatan atau keamanan kekayaan yang dikelola, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perolehan dan pemeliharaan data atau informasi yang handal, dan pengungkapan data atau informasi secara wajar. Yang ketiga ada menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara tepat waktu. Yang keempat ada menindaklanjuti rekomendasi BPK serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau situasi tindak lanjut atau rekomendasi yang dimaksud. Di tahap yang kedua ada tanggung jawab pemeriksa. Tanggung jawab pemeriksa atau auditor ada tanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan independensi. Pemeriksa harus memiliki sikap melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik, dan mempertahankan profesionalisme. Untuk itu, standar pemeriksaan membuat konsep akuntabilitas yang merupakan landasan dalam pelayanan kepentingan publik. Yang kedua, pemeriksa harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa mungkin menghadapi tekanan atau konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, dari tingkat jabatan pemerintah dan pihak lainnya yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi pemeriksa. Dalam menghadapi tekanan, pemeriksa harus menjaga integritas dan menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap publik. Yang ketiga, untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesional, objektif, berdasarkan fakta dan tidak berpihak.
bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksanya, harus tetap memperhatikan batasan kerahasiaan yang dibuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksa tidak boleh menggunakan informasi tersebut di luar pelaksanaan pemeriksa. Yang keempat adalah pelayanan dan kepercayaan publik harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi. Integritas dapat mencegah kebohongan dan pelanggaran prinsip, tetapi tidak dapat menghilangkan kecerobohan dan perbedaan pendapat. Organisasi pemeriksa mempunyai tanggung jawab meyakinkan bahwa yang pertama, independensi dan objektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaan. Yang kedua, pertimbangan profesional digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil perencanaan. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh periodik dan menghasilkan suatu pernyataan apakah sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai sesuai dengan standar pemeriksaan.